Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih pada malam hari ini kita dari kelompok dari CGP Angkatan 9 kelasnya Pak Ade Nasrullah dari kelas 294 akan melaksanakan kegiatan praktek coaching ya dengan adanya pengamatan. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini kita akan mencoba melakukan proses ini. Untuk pembagiannya saya sebagai pengamat ya, saya Rudi Rudiana sebagai pengamat. Nanti kemudian untuk proses pelaksanaan observasi dilaksanakan oleh Pak Anda sebagai sebagai coach dan Pak Solehudin sebagai coachingnya. Nah, Bapak-bapak semuanya, tahapan hari ini akan melaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan praobservasi. Nanti saya dengan Pak Anda akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Kemudian kegiatan observasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Anda dengan Pak Solehudin. Dan yang berikutnya adalah kegiatan pasca observasi saya dengan Pak Anda. Barangkali seperti itu untuk tahapannya. Sebelum kita mulai kegiatan praktek hari ini, sudah cukup Pak? Cukup Pak Rudi, mangga lanjut. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan mulai kegiatan hari ini dengan saya dan Pak Anda sebagai saya sebagai pengamat, nanti Pak Anda sebagai coachnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Anda, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Rudi. Nah, pada hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching terhadap coachee ya Pak ya? Iya Pak Rudi, betul sekali. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silahkan. Jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta Pak atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata coachee yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee Pak. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilaksanakan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya, Pak Anda? Boleh Pak, silahkan Pak. Nah, jadi untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada hari ini Pak? Nah, gini Pak, untuk yang proses coaching saya ini adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Rudi. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, Itu jadi Pak. Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya? Ini yang terdiri atas kehadiran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Nah, ketiganya ini Pak, kira-kira mana yang akan lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau Bapak lakukan observasinya Pak? Nah, yang lebih spesifik itu saya kembangkan itu yaitu terkait mendengarkan aktif ya Pak. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu Pak.
Baik, jadi ada dua yang akan Bapak kembangkan lebih spesifik dengan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak ya? Nah, di sini eh, tercapaian tujuan pengembangan yang saya inginkan itu dari coaching kali ini adalah saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh iya, baik Pak. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan yaitu coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan ya Pak ya? Iya, betul sekali, Pak. Ya, baik. Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya? Baik, Pak. Ya. Baik, silakan Bapak untuk melakukan proses coachingnya Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik Pak Anda dan Pak Soleh, setelah tadi kita melaksanakan kegiatan praobservasi, silakan Pak Anda dan Pak Soleh melaksanakan kegiatan observasi ya. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Soleh. Waalaikumsalam. Malam juga Pak Anda. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Anda. Bagaimana juga dengan kabar Pak Anda? Alhamdulillah baik, Pak Soleh. Iya, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa ya? Oh betul Pak Anda. Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang ada di sekolah Pak Anda. Ya, kira-kira di sini kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, Pak. Silakan Bapak mau menceritakan apa? Jadi begini Pak Anda, di sekolah saya ini kan saya melihat siswa itu merasa bosan ketika pembelajaran Pak Anda. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton dengan metode ceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti menggunakan proyektor, laptop, kemudian papan interaktif, kemudian lapangan yang sangat luas juga itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu belum memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap saja menggunakan media pembelajaran yang begitu-begitu saja, sehingga banyak siswa yang merasa jenuh, bosan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, Pak Anda. Oh, baik Pak Soleh, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Betul, Pak Anda. Pembelajarannya kebanyakan mereka menggunakan metode ceramah yang begitu-begitu saja. Ketika saya menanyakan kepada siswa, bagaimana pembelajarannya? Ah, gitu Pak, malas, bosan. Jadi mereka tidak antusias untuk kegiatan belajar mengajarnya. Oh, baik Pak Soleh. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Begini Pak Anda, saya ingin adanya perubahan Pak Anda. Setidaknya terlihat sedikit ada perubahan di sekolah terkait cara pembelajaran. Itu lebih diubah sedikit, mungkin dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oh, jadi Bapak Soleh ini ingin adanya perubahan di rekan kerja untuk dapat merubah cara mengajarnya ya Pak? Betul Pak Anda, betul seperti itu. Nah, Pak, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah Bapak Soleh? Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Pak Anda, seperti penggunaan metode model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media sarana dan prasarana yang ada di sekolah secara maksimal, karena di sekolah kan sudah disediakan, jadi kurang dimanfaatkan secara maksimal Pak Anda. Oh, iya Pak. Berarti itu untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih bervariatif. Iya betul Pak Anda, seperti itu. Betul Ya, Pak Anda, berarti seperti itu. itu. Hmm,
Ya, pembelajaran bervariatif kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Pak. Nah, kira-kira Betul. untuk di sekolah Bapak levelnya itu sudah sampai mana ya Pak Soleh? Oh, mungkin kalau saya lihat masih berada di level 5 Pak Anda. Karena masih banyak ya, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri dengan baik, kemudian pemanfaatan Canva dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar masih melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, lalu tidak memaksimalkan sarana prasarana yang ada dan metode yang menggunakan sehingga siswa lebih merasa senang. Akan tetapi yang ada dengan metode ceramah ya begitu-begitu saja Pak Anda. Oh, baik Pak Soleh. Kira-kira di level berapa yang ingin Bapak lihat dari rekan guru di sekolah Bapak Soleh? Oh, sepertinya tidak terlalu banyak Pak Anda, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan, walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit, gitu Pak Anda. Saya ingin level 7 saja sementara Pak Anda, karena di sini masih banyak guru yang sebenarnya antusias, tapi mereka masih bingung cara memulainya seperti apa Pak Anda. Oh, iya. Baik ya. Kalau begitu Pak Soleh, sekarang langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak Soleh? Mungkin yang akan pertama saya lakukan adalah saya akan mendiskusikan permasalahan ini kepada rekan-rekan, adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian saya akan melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan guru di sekolah untuk sama-sama belajar. Mungkin seperti itu Pak Anda, langkah awal. Oh, baik Pak. Berarti dengan melakukan diskusi dan mentoring yang ya Pak. Selain mentoring juga, apakah ada strategi lain yang akan Bapak lakukan dalam melakukan perubahan di lingkungan sekolah Bapak Soleh tersebut, Pak? Ya, kalau memang skala besar, kami akan melakukan dengan cara pelatihan, IHT, workshop, supaya semua guru itu bisa berdampak hasilnya seperti itu Pak Anda. Oh, baik ya. Kira-kira Pak tadi ada mentoring yang ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilaksanakan itu kira-kira strategi yang mana ya Pak? Saya akan prefer ke mentor dulu ya Pak, karena kalau yang mentoring itu kan sasarannya ingin melakukan perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini nanti dia sasarannya karena tuntutan dari sekolah, namun sebetulnya dalam hatinya belum ada perasaan, belum ada niat untuk melakukan perubahan di dalam dirinya. Saya inginnya yang melakukan mentoring ini benar-benar ada kemauan dia menginginkan adanya perubahan Pak Anda. Oh, gitu ya Pak. Baik Pak Soleh. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak Soleh untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak? Kebetulan saya punya rekan, dia itu mahir dalam bidang IT. Mungkin saya bisa, dia itu bisa membantu saya. Saya akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya supaya nanti sasarannya itu lebih baik Pak Anda. Oh, gitu ya Pak. Baik Pak Soleh, berarti nantinya Bapak akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain. Betul Pak Anda. Saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang satu frekuensi Pak Anda. Ya, ya. Nah, sekarang kan di penghujung obrolan ya dari percakapan ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya ada sedikit gambaran bagaimana saya melakukan perubahan di sekolah, khususnya yang dapat memberikan dampak pada rekan-rekan untuk bisa mengupgrade kemampuannya di dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dan cara yang akan saya lakukan adalah dengan cara mentoring Pak Anda. Wah, saya sudah sangat tidak sabar menunggu cerita
cerita lagi dari Bapak Soleh ketika sudah melakukan mentoring ya Pak Soleh. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini percakapan kita. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Soleh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya Pak Anda telah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Pak. Nah, semoga kita bisa bertemu lagi. Kita tutup saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anda dan Pak Solihuddin yang sudah melaksanakan kegiatan observasi. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi nanti saya dengan Pak Anda. Baik Pak, bisa Pak? Baik. Siap. Bagaimana Pak Anda kegiatan coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Pak Rudi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Iya Pak. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah apa saja yang sudah Bapak dapatkan Pak pada saat ini terkait dengan indikator capaian itu Pak? Oh, tadi saya selama observasi coaching, selama coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Anda. Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak Anda ya, terima kasih. Bapak juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur yang tadi disampaikan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilaksanakan Pak. Dan saya juga melihat Bapak sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, ya, sehingga agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya berjalan dengan baik Pak Anda. Ya, baik Pak. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Bapak ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan secara aktif dan tentu Bapak juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya, nah luar biasa. Jadi pada hari ini Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching. Nah, dan mudah-mudahan kedepannya Bapak akan lebih sukses lagi ya Pak ya. Oh iya. Ya. Ada satu lagi nih Pak yang boleh saya mau ada pertanyaan. Baik. Jadi untuk ke depan apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching hari ini Pak? Nah, jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak. Ya, luar biasa ini. Bapak sudah melakukannya dengan alur yang lebih baik ke depan dan semoga nanti akan Bapak lebih berhasil lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Terima kasih Pak Soleh, Pak Anda sudah melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Akhirnya kita akan tutup kegiatan coaching hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan semoga ke depan kita semua akan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.